Baik, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, bagi yang menonton. Uh, Perkenalkan, nama saya Novani Sibitramawati. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah Studio Desain Interior 4, yaitu perancangan interior kantor swasta di PT Jaya Kusuma Sarana Bali. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai desain lebih dalam, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai lokasi yang akan diredesain. Yang pertama yaitu lokasi ini menggunakan PT Kantor Jaya Kusuma Sarana Bali sebagai objek redesign. JKS ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi milik swasta yang telah berdiri sejak tahun 2001. Lokasinya ada di Kompleks Imam Bonjol Square, Jalan Imam Bonjol nomor 555 di Denpasar. Bangunan kantor ini dia merupakan bagian dari ruko dan memiliki 3 lantai. Luas keseluruhannya adalah kira-kira kurang lebih sekitar 80 sampai 100 meter persegi. Untuk dapat mengakses kantor ini, pengunjung atau pengguna itu harus masuk ke seperti kompleks ruko seperti itu, masuk gang seperti itu, sejauh kurang lebih 500 meter dari jalan utama. Kemudian berikut adalah keadaan existing. Jadi keadaan existing dari kantor JKS ini, yang pertama adalah tata ruangnya sudah baik, namun akan tetapi belum ditemukan peletakan aksesoris atau dekorasi ruang yang cukup memadai dan juga berfungsi untuk kegiatan bekerja seperti itu. Selain itu juga keadaan existing dari kantor JKS ini tidak terurus karena terlihat ada beberapa kerusakan di beberapa titik, seperti contohnya di bagian atap, yaitu di bagian plafon, di mana terdapat seperti rembesan-rembesan air hujan, dan juga beberapa furniture atau mebel atau peralatan yang ada di kantor tersebut yang sedikit sudah tidak layak. Seperti itu. Yang ketiga, setelah melakukan observasi dan survei, didapatkanlah satu permasalahan yang muncul dan ditemukan pada kantor JKS. Yang pertama yaitu monoton dan membosankan, di mana hal ini bisa dilihat seperti di layar ya, terlihat sekali berantakan dan juga kurang terawat, kabis ada di mana-mana, terus kemudian rak buku juga tidak rapi. Selain itu juga berkas atau dokumen-dokumen tergeletak begitu saja di atas meja. Seperti itu. Selain itu juga tidak banyak permainan interior di dalamnya, seperti dinding masih polos dan juga lantai masih menggunakan ubin berwarna putih polos, dan juga di bagian atapnya terdapat kerusakan seperti rembesan air seperti itu. Kemudian juga tidak banyak yang bisa ditemui atau tidak banyak perabotan atau hal-hal yang indah yang bisa membuat pegawai itu merasa nyaman seperti itu. Sehingga setelah kami bertanya-tanya kepada pegawai atau staf atau karyawan yang ada di situ, mereka sebagian besar mengatakan bahwa mereka ingin sesuatu yang baru, dan mereka juga merasa cukup bosan dengan suasana atau kesan ruang yang ada saat. Setelah menemukan permasalahan, setelah melakukan observasi, survei, melalui wawancara dan datang ke lapangan langsung, dan menganalisa permasalahan yang ada,
ditemukanlah tema konsep yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Seperti itu. Saya mengambil luxury and flexible working space, di mana tema konsep ini adalah menurut saya dapat menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada tadi seperti yang saya bilang adalah monoton, kurang rapi, dan juga membosankan dan tidak terawat, itu dapat terjawab dengan luxury and flexible working space. Yang pertama, mengapa luxury? Karena luxury itu pada dasarnya tidak ada makna yang spesifik atau definisi yang spesifik mengenai apa sih luxury design itu. Tidak ada yang spesifik. Namun secara umum, secara general, luxury itu adalah bagaimana seseorang dapat mendapat pengalaman baru ketika mereka atau ia merasakan sesuatu, baik itu barang atau benda mewah atau dalam bentuk yang skupnya lebih besar seperti interior bangunan atau interior mobil dan lain sebagainya. Selain itu juga luxury itu sangat personal, di mana setiap inci atau setiap yang ada di ruang itu sudah dipersonalisasi, sudah disesuaikan dengan kebutuhan si pengguna. Jadi si pengguna ini memang benar-benar mendapatkan apa yang ia butuhkan, seperti itu. Selain itu, konsep yang saya ambil adalah flexible working space. Jadi mengapa flexible working space? Karena flexible working space ini merupakan jawaban dari sebuah ruko, di mana ruko itu tidak banyak ruang, yang artinya sempit, sehingga saya mengambil flexible working space. Jadi apa yang membedakan flexible working space di rancangan saya ini dengan yang lain adalah pada perancangan ini saya mengubah dari fungsi ruang hingga mebelnya untuk dapat digunakan lebih dari satu fungsi. Contohnya misalkan ruang meeting bisa digunakan juga untuk ruang tunggu, seperti itu. Dan juga kalau dari segi mebel, flexible working space yang akan saya tampakkan kali ini pada perancangan kali ini adalah bagaimana satu mebel itu dapat dipindah kemana-mana, tidak hanya dapat dipindah kemana-mana, namun juga memiliki fungsi yang lain. Ya, jadi tidak hanya misalkan desk atau meja kerja itu tidak hanya bisa menjadi meja kerja saja, tapi bisa menjadi console table, bisa menjadi yang lain, seperti itu. Itu sebabnya mengapa saya mengambil flexible working space. Oke, setelah itu ada kita mulai masuk ke bagian denah. Jadi di sini terdapat dua denah, yaitu denah sesudah redesign dan sebelum redesign. Yang di bagian kanan adalah yang sebelum redesign dan yang bagian kiri adalah sebelum redesign. Tidak banyak yang saya ubah di sini karena mengingat ini adalah bangunan ruko dan posisi mereka adalah saat itu adalah menyewa, di mana bangunan ruko itu harus tetap sesuai dengan strukturnya, sehingga saya hanya mengubah bagian atau kesan atau mood ruang dari ruang-ruang yang ada, seperti itu. Ini bagian lantai 1, ini lantai 2-nya. Nah, pada bagian lantai 1 ini saya merubah pola lantai dan juga merubah furniture yang ada di ruang logistik dan juga ruang cost control. Di lantai 1 juga ini saya menambahkan sebuah pantry di mana sebelumnya pantry-nya ada di sebelah tengah, ini saya pindah ke sebelah kiri. Selain itu nih ada lantai 2, di lantai 2 saya hanya mengubah bagian ruang direksi. Ruang direksi itu saya pisahkan antara
area tamu dan area direktur. Setelah itu di bagian lantai 3. Bagian lantai 3 ini yang menjadi highlight dari perancangan saya adalah di bagian ruang rapat. Di bagian ruang rapat besar, di mana sebelum redesign itu layoutnya adalah hanya sebuah meja besar dengan kursi berderet. Kemudian saya redesign dengan mengubah tata letaknya menjadi mengitari ruangan. Karena hal ini disebabkan karena adanya sebuah kolom, sehingga saya menyiasati kolom itu dengan meletakkan monitor dengan 4 sisi agar dapat dilihat oleh semua yang akan melakukan meeting di ruangan ini. Setelah itu ini adalah bagian tampak. Nah, bagian tampak ini menggunakan instalasi yang terbuat dari material aluminium atau chrome, di mana akan diberi sentuhan finishing glossy dan warna emas yang dipasang secara vertikal. Memang sengaja bentuknya segitiga agar lebih terlihat futuristik dan juga lebih modern. Seperti itu. Kemudian untuk bagian dinding dasarnya memang dibuat warna putih. Tujuannya agar lebih menonjolkan si chrome yang emas itu dan lebih menguatkan kesan mewah dan futuristik dari kantor ini. Seperti itu. Kemudian ini ada potongan AA. Di potongan AA ini terlihat bagaimana saya meletakkan mebel-mebel dan juga tata ruangnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang di bagian lantai 3 ini, bagian ruang meeting ada di bagian sebelah kanan dari point of view yang kalian yang menonton itu. Saya meletakkan meletakkan monitor tepat di bagian tengah ruang agar fungsinya orang-orang yang sedang melakukan meeting itu bisa melihat apa-apa yang ditampilkan oleh si pengisi atau direksi yang memimpin berjalannya rapat. Nah, ini seperti saya maksud di lantai 3, ini adalah monitor yang saya maksud tadi. Hal tersebut dapat menjadi jawaban untuk menyiasati kolom yang berada di bagian tengah, sehingga semua yang duduk mengitari kolom itu atau seluruh ruangan itu bisa melihat monitor seperti itu. Jadi tidak ada yang terlewat seperti sebelumnya. Kemudian kita masuk ke bagian rencana lantai. Di sini saya menggunakan pola atau motif heksagon dan menggunakan 2 jenis material, yaitu material acian dan material marmer, batu marmer. Kenapa menggunakan ini? Karena marmer identik dengan luxurious, mewah seperti itu. Kemudian kita ke bagian rencana dinding. Jadi dinding itu saya menggunakan 3 material, yaitu kayu, batu alam, dan juga acian, di mana acian ini berwarna putih yang nantinya akan dilapisi dengan kaca bening, yang dimana fungsinya nanti adalah sebagai papan tulis seperti itu. Kemudian ini ada rencana kusen. Nah, untuk rencana kusen ini saya banyak menggunakan hidden sliding door. Fungsinya adalah selain untuk agar terlihat rapi, namun juga sesuai dengan konsep luxury saya, yaitu rapi, neat, clean seperti itu, dan juga classy. Dan juga ini ada furniture. Nah, untuk furniture ini akan saya jelaskan nanti lebih jauh di bagian 3D. Kemudian ini ada detailnya. Nah, untuk fire protection ini saya menggunakan
detektor, menggunakan heat detector dengan tipe heat rise, sehingga ketika suhu mulai naik secara signifikan, itu heat detector akan mengidentifikasi dan mengindikasi bahwa terjadi sesuatu yang tidak benar di ruangan, dan kemudian akan menimbulkan alarm untuk orang-orang yang di dalamnya. Selain heat detector, saya juga menggunakan exit light dengan tipe wall mounted. Dengan tipe wall mounted, di mana yang akan diletakkan di setiap pintu keluar. Selain itu, yang terakhir, saya juga menggunakan electronic siren dengan tipe atau angka dB, yaitu 120 dB pada setiap lantai. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu pegawai akan dengan sangat mudah untuk tahu, kayaknya lagi ada sesuatu yang nggak benar nih, kayaknya lagi ada kebakaran di mana gitu. Nah, seperti itu kurang lebih fungsinya, seperti itu. Kemudian untuk bagian exit light itu saya letakkan pada setiap pintu keluar. Fungsinya agar memudahkan karyawan yang panik. Kan kalau misalnya terjadi sesuatu kan mereka pasti panik, sehingga penggunaan exit wall pada bagian pintu keluar itu akan memudahkan mereka, sehingga ketika mereka panik, mereka melihat indikator lampu yang mencolok, mereka akan dengan mudah untuk keluar, seperti itu. Terus kemudian saya akan lanjut dengan menjelaskan tentang 3D desainnya. Untuk penjelasan 3D-nya, kita mulai dari bagian front office dahulu. Jadi di bagian front office ini saya menggunakan material marmer, yaitu saya gunakan di bagian meja front office dan juga di bagian coffee table-nya. Fungsinya adalah untuk agar ruangan front office ini terlihat lebih mewah, seperti itu. Kemudian juga untuk menambah kesan atau unsur mewah itu, saya tuangkan juga pada material yang digunakan pada dudukan kursi, di mana material ini sebenarnya adalah material yang cukup mudah ditemui, yaitu dia berupa besi atau aluminium atau chrome yang diberi finishing cat glossy berwarna emas, seperti itu. Kemudian setelah di ruang front office ini, kita mulai masuk ke bagian ruang meeting kecil untuk karyawan. Jadi di bagian ruang meeting ini, pada dasarnya ruang meeting ini adalah bukan untuk digunakan atau main ruang meeting, namun akan tetapi dia hanya berfungsi ketika orang-orang lapangan atau karyawan yang bekerja di lapangan atau singkatnya adalah mandor dan juga bawahannya itu berkumpul di kantor untuk membicarakan beberapa hal, seperti itu. Jadi tidak selalu ada orang di bagian sini. Jadi untuk menyiasati itu dan untuk menyesuaikan juga dengan sama konsep yang saya ambil, yaitu flexible working space. Jadi tempat ini saya fungsikan juga sebagai ruang tunggu, sehingga ketika ada klien yang datang dan ingin bertemu dengan direktur atau dengan karyawan yang bekerja di JKS, mereka bisa menunggu di ruangan ini. Selain itu juga di ruangan ini saya melengkapi bagian kecil ini dengan sistem atau multimedia di sini yang fungsinya adalah untuk presentasi karyawan yang sedang meeting. Jadi mengapa tidak menggunakan proyektor? Karena resolusi dari LCD itu lebih baik daripada proyektor. Seperti itu. Untuk membatasi atau menyekat ruangan ini agar tidak
terganggu privasinya dengan yang lain, itu saya meletakkan folding door yang ada di bagian sini. Jadi folding door-nya saya sembunyikan di bagian tembok. Jadi dia menyatu dengan tembok, sehingga ketika tidak digunakan itu ruangan bisa tetap terlihat rapi seperti itu. Jadi seperti ini kurang lebih. Nah, folding door-nya ada di bagian sini. Jadi ketika ini dibuka atau ketika sedang ada meeting, ini bisa ditutup seperti itu, ditutup sepanjang ruangan ini seperti itu. Nah, untuk untuk menambah kesan mewah, saya menggunakan pinggiran di bagian tangganya. Saya menggunakan seperti chrome, lagi-lagi menggunakan chrome atau metal yang diberi atau dengan finishing warna emas seperti itu. Dan material ini juga tidak berhenti daripada untuk pinggiran atau list rumah tangga, namun juga untuk di bagian tembok. Jadi ini adalah semacam slate, namun dia terbuat dari metal yang lagi-lagi diberikan sentuhan warna emas. Fungsinya adalah untuk menambah kesan mewah pada ruang dan juga agar tidak terlihat monoton seperti itu. Oke. Nah, di bagian ini juga saya menggunakan tanaman hidup atau tanaman hias, yakni bonsai. Mengapa bonsai? Karena bonsai itu memiliki keindahan yang cukup tinggi, tingkat nilai artistiknya cukup tinggi. Kemudian juga dilihat dari sisi kemewahan, dimana merupakan sama konsep saya, bonsai itu lebih bisa dibilang lebih prestisius dan juga lebih indah seperti itu. Sehingga saya meletakkan bonsai ini di bagian sini agar menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang melewatinya. Jadi nanti ketika ada orang lewat dari bawah mau ke atas atau dari atas ke bawah, mereka bisa menikmati keindahan dari si pohon bonsai ini seperti itu. Kemudian juga untuk list kaca yang ada di sini itu sengaja digunakan material dan warna yang sama, yang senada dengan list dan metal slate yang ada di bagian tembok. Ya, ini dia bagian logistik. Jadi bagian logistik ini tidak jauh berbeda dengan area ruang meeting kecil tadi. Namun yang berbeda adalah slide di bagian sini itu dipotong dan disesuaikan dengan bentuk heksagon. Kalau yang tadi slide-nya adalah memanjang seperti itu. Nah, kalau ini slide-nya dipotong dan kemudian disusun mengikuti bentuk heksagon ini. Kemudian untuk mebel yang di bagian sini, masih sama seperti yang mebel yang tadi dan sesuai dengan tema konsep saya, yaitu flexible working space, di mana furniture di bagian ini bisa dilipat seperti ini. Jadi ketika tidak dibutuhkan, ini bagian meja yang berwarna coklat ini bisa dilipat sejalur atau lurus dengan bagian yang putih ini. Seperti itu. Jadi di bagian sini ini masih bisa digunakan untuk keperluan lain. Jadi ini yang saya maksud di awal tadi, bahwa untuk bagian mebel di ruang ini, untuk perancangan mebelnya ini bisa sangat fleksibel, di mana jika tidak dibutuhkan atau tidak digunakan ini, meja ini bisa menjadi satu meja yang satu console table seperti itu. Namun jika dibutuhkan, dia bisa berubah atau dibuat seperti yang bagian sini seperti itu. Jadi pengoperasiannya akan sangat mudah karena
ini hanya tinggal didorong saja, didorong ke depan, kemudian bisa diarahkan mengikuti dengan meja yang berwarna putih ini, seperti itu. Jadi sisi fleksibilitasnya sudah terpenuhi. Selain itu juga untuk memasukkan meja ini secara keseluruhan ke dalam ruang pun tidak sulit, karena dia sudah menjadi satu kesatuan seperti ini. Oke, seperti ini, dimana juga berpengaruh pada ukurannya. Seperti itu, karena ukurannya sudah menjadi kecil dan lebih ringkas, sehingga meja ini mudah dibawa kemana-mana atau dipindahkan dari satu ruang ke ruangan yang lain. Kemudian kita masuk ke ruang estimasi. Nah, di ruang estimasi ini yang pertama kita lihat adalah sebuah kaca cermin besar yang sangat besar. Di sini mengapa saya menggunakan cermin yang sangat besar? Karena ruang estimasi ini adalah ruang yang digunakan untuk karyawan menghitung atau mengestimasi segala yang dibutuhkan oleh kantor. Sehingga dari situ mereka pasti memerlukan satu papan atau satu tempat untuk mencatat atau dan untuk mencatat atau menjelaskan satu data dari satu orang kepada orang yang lain, seperti itu. Jadi di sini saya sediakan kaca bening, kaca bening yang cukup besar, agar mereka bisa dengan sangat leluasa dalam mempresentasikan atau mencatat atau mengadakan rapat di ruangan ini, seperti itu. Jadi highlight dari perancangan kali ini adalah dengan adanya folding glass yang ada di tengah-tengah ruangan. Jadi folding glass ini fungsinya bukan hanya sebagai pembatas ruang, namun juga dapat menjadi alternatif untuk pencahayaan atau penghawaan ketika sedang mati lampu atau mati listrik, seperti itu. Jadi saya mensiasati tembok yang memang sudah ada dari sananya, ada dari kantor ini, dengan menambahkan folding glass ini, yang dimana seperti yang saya bilang tadi, fungsinya adalah untuk menjadi alternatif ketika sedang mati listrik, seperti itu. Sehingga walaupun mati listrik sekalipun, karyawan di dalam sini masih tetap bisa mendapatkan cahaya yang cukup dan juga udara yang cukup melalui bukaan yang ada di sini. Kemudian untuk agar terlihat tetap classy dan juga tetap terlihat mahal, atau terlihat rapi lah ya, saya menggunakan cover di sini dengan material yang senada dengan material yang digunakan untuk menutupi bagian storage. Jadi bagian ini yang ada di kursor ini adalah bagian cover yang nantinya akan menutupi si folding glass ini, sehingga ketika dalam keadaan normal dan tidak mati listrik, ini bisa ditutup seperti ini, sehingga karyawan yang bekerja di dalamnya tidak terganggu dengan sinar matahari yang masuk cukup banyak dari sini, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ruang meeting besar. Ruang meeting besar ini digunakan oleh semua karyawan yang ada di PT Jaya Kusuma Inti Sarana atau JKS, yaitu dari mulai direksi hingga karyawan-karyawan yang ada di bawahnya. Oke, jadi pada ruangan ini saya menggunakan untuk materialnya saya menggunakan material marmer di bagian lantainya dan juga untuk bagian dindingnya. Jadi namun penggunaan marmer ini tidak semuanya ada pada bagian dinding, namun hanya di bagian kolom yang ada di bagian sini.
Untuk menyiasati kolom yang berada di bagian tengah ini, saya meletakkan monitor 4 layar di sini atau 4 sisi, sehingga karyawan yang akan menggunakan atau akan melakukan rapat di sini bisa melihat apa-apa yang akan dipresentasikan oleh pimpinan nantinya. Tujuannya agar yang pertama itu jika nanti ruangan ini tidak digunakan untuk meeting, ini bisa dilipat, meja ini akan bisa dilipat, kemudian bisa disembunyikan di bagian kursinya, dan kemudian ruangan ini juga bisa digunakan untuk fungsi yang lain, seperti misalnya seminar atau acara-acara yang lain selain ruang meeting, seperti itu. Yang kedua, alasan yang kedua adalah mengapa layoutnya seperti ini, karena untuk memberikan kesan yang berbeda, di mana hal itu sesuai dengan karakter dan prinsip dari si luxury itu sendiri, di mana memberikan pengalaman yang berbeda dan juga tidak didapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Dengan konfigurasi atau layout ruang yang seperti ini, ruang meeting besar ini jelas berbeda dengan ruang meeting yang lain. Dan kemudian itu yang membedakan perancangan saya dengan konsep luxury dan juga dengan tema konsep luxury dipadukan dengan flexible working space. Seperti itu. Itu yang membedakan dari desain-desain luxury yang Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya tentang penjelasan atau presentasi dari saya hari ini. Mohon maaf untuk semuanya jika saya ada salah kata atau ada kata yang tidak mengerti, dan ada beberapa desain saya yang tidak diperkenankan. Dan saya ingin berterima kasih juga dengan Bapak Kadek Pranajaya dan juga Pak Dion Eko Prihandono selaku dosen pengampu, dan juga Bapak Kadek Widiana selaku asisten dosen yang sudah membimbing saya selama 1 semester